Selamat siang teman-teman, kita kembali lagi di BGS Project. Kali ini kita mau servis lagi teman-teman. Jadi kan kemarin kita ada servisan laptop Acer ya. Laptop Acer serinya itu 4738. Itu kasusnya mati total. Terus sudah kita eksekusi kemarin ya. Ada videonya yang sebelumnya tadi. Jadi itu ada masalah lagi ya teman-teman. Jadi setelah mainboard itu nyala, sekarang tampilannya putih teman-teman. Sudah saya coba ganti LCD juga sama. Jadi kemungkinan ini ada masalah lagi di mainboardnya. Jadi untuk video kali ini kita akan buat video servis Acer yang kemarin, tapi dengan masalah yang berbeda, yaitu masalahnya blank putih ya. Jadi dia tampilannya semua blank putih, tidak ada tampilan ya, cuma blank putih seperti itu. Nanti videonya akan saya lanjutkan ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan di video ini ya. Jadi ini sudah saya pasangkan konektor soket LCD-nya. Ini akan saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana kondisinya saat kita nyalakan dan tampilan blank putih ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini sepenuhnya layarnya itu blank putih semua ya. Ini kemarin sudah saya coba ganti LCD, coba saya bersihkan soketnya, sudah saya coba juga bersihkan bagian soket sini LCD-nya juga sudah. Jadi hasilnya masih nihil seperti ini teman-teman. Dan pada akhirnya saya memvonis ini juga ada masalah di mainboardnya. Mainboard bagian apa ya? Biasanya bagian LVDS ya teman-teman. Jadi bagian display seperti itu saja. Mohon maaf jika salah, yang jelas itu bagian ke LCD ya teman-teman. Jadi biasanya kalau seperti ini itu ada masalah tegangan yang hilang ya teman-teman. Jadi ada masalah tegangan yang hilang sehingga menyebabkan laptop ini nyala hanya tampil blank putih. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk apa saja yang diukur ini sudah saya bukakan skemanya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini ya teman-teman. Ini ada blok LVDS. Di sini ada V-in 19 volt. Di sini juga ada V-in. Jadi V-in itu terhubung dengan C2 sama C3. Sini harus V-in itu harus muncul 19 volt. Terus di C8 ini harus muncul 3 volt teman-teman. Seperti itu. Terus jika ini keduanya ini udah keluar, kita pindah ke blok sini, LCD power teman-teman. Nah biasanya kalau kasus seperti ini yang bermasalah ya ini IC ini teman-teman. Jadi IC ini kehilangan tegangan. Jadi tegangan 3 volt dari pin 6
ini tidak lolos sampai ke pin 1 teman-teman, seperti itu. Jadi biasanya dia kehilangan tegangan LCD VCC ya, seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung saja kita akan mengukur di sini dulu, di C8 sama C7. Jadi itu juga penting, sama VIN-nya. Biasanya VIN ini digunakan untuk suplai tegangan bagian ini teman-teman, VIN ini. Jadi ini harus muncul 19 volt, sini harus muncul 3 volt. Nah, ini setelah nanti kita ukur di sini, kita pindah ke panel LCD power ya. Oke, kita pindah ke posisi mainboard. Di sini sudah saya siapkan avometer dengan mode tegangan. Kita ukur teman-teman di C berapa tadi ya? Di C7 sama C8. Kita kasih penerangan. Bisa teman-teman lihat ya di sini. Nah, itu di sini ada simbolnya C7, C8. Ini di sini. Ini C7, ini C8 teman-teman. Di sini harus muncul 3 volt. Karena dia terhubung dengan kaki pin 4 sama pin 6. Seperti itu. Kalau di sini muncul, berarti di sini juga muncul, teman-teman. Perhatikan. Saya colok di sini. Lalu teman-teman perhatikan di sini. Tegangannya muncul ya. 3 volt. Seperti itu. Sebentar. Agak silau. Jadi di sini saja. Jadi kita ulangi teman-teman ya. Jadi ini ada sebentar. Ini pin 7 C7 sama C8 ini harus muncul 3 volt. Dan kedua kapasitor ini dia terhubung dengan kaki 4 dan kaki 6 pin ini. Pin 4 sama pin 6 apa ini namanya? IC ini ya ini. Jadi ini harus muncul 3 volt. Bisa teman-teman lihat di situ muncul 3 volt ya. Berarti di sini di kaki 4 sama 6 otomatis dia harus keluar 3 volt juga. Seperti itu. Nah, ya. Nah, untuk syarat kerjanya itu 3 volt sini itu harus melewati sampai sini teman-teman. Sampai pin sini, pin 1. Saya ulangi ya, kalau di skema seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ini kan tadi pin 4 sama pin 6 ya. Ini pin 4 sama pin 6 ini kan udah muncul tadi 3 volt. Nah, di sini di pin 1 itu harus muncul 3 volt juga teman-teman. Seperti itu. Jadi kita ukur di sini lagi. Kita ukur di sini di pin 1 yang ada titiknya ini. Sini yang ada titiknya itu ya. Ini agak sulit sebentar. Seperti itu ya. Sebentar masih saya zoom. Nah, seperti itu. Jadi di sini muncul 3 volt.
Nah, di pin 1 itu harus juga muncul 3 volt teman-teman. Nah, di situ hanya muncul 1,3 teman-teman. Ada penurunan tegangan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi IC inilah yang menyebabkan tampilan di LCD-nya itu blank putih. Caranya bagaimana? Untuk caranya seperti biasa, jika teman-teman memiliki IC ini, silahkan ganti. Jika tidak ada, silahkan teman-teman jumper di kaki pin 6 sama pin 1 ya. Ingat, pin 6 sama pin 1, jangan terbalik, karena di pin 2 sama 3 itu adalah ground, seperti itu kalau nggak salah ya. Ini akan saya coba jumper menggunakan pinset ya teman-teman, harus hati-hati. Akan saya jumper di pin 6 sama pin 1. Sebentar, ini harus hati-hati karena ini tegangan 3 volt ya, tidak besar, tapi kalau short kan ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, dia sudah ada tampilan seperti itu ya. Nah, sebentar, kali ini kita akan eksekusi. Ini kan akan kita jumper kaki pin 1 sama pin kaki 6. Untuk videonya akan saya cut dulu. Oke teman-teman, kita lanjut setelah 2 jam pemasangan. Bisa teman-teman lihat di sini, itu sudah saya jumper ya. Itu bisa teman-teman lihat di sini udah saya jumper dengan sangat presisinya. Seperti itu ya cara menjumpernya. Atau kalau mau diganti silahkan, atau pakai cara yang lain. Oke, setelah kita jumper teman-teman, langsung saja kita akan coba. Kita kasih tegangan adaptor dulu. Kita proses. Dan ini teman-teman, alhamdulillah hasilnya sudah bisa kembali tampil ya. Tadi yang awalnya itu blank putih, sekarang ini sudah muncul tampilan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tinggal mereview apa pengerjaan kita hari ini. Jadi untuk kesimpulannya adalah penyebab dari LCD tadi blank putih adalah karena kehilangan tegangan. Nah, tegangan apa yang hilang ya? Di sini bisa teman-teman lihat. Yang hilang adalah tegangan ini, LCD VCC. Ya. Tegangannya hanya sampai mampet di pin 4 sama pin 6. Pin 4 sama pin 6. Untuk tidak sampai lolos ke pin 1 ya. Ini kan out, innya itu kaki 6 sama 4, outnya pin 1 ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih belajar, silakan dioprek-oprek dulu, dibersihkan fleksibelnya, dibersihkan soketnya LCD-nya, diganti LCD-nya. Nah, nanti jika tidak bisa kita ke sini. Jadi itu fungsinya apa teman-teman? Jadi
Fungsi dari troubleshooting itu agar teman-teman memperkaya pengalaman, bahwasanya nanti jika teman-teman mengalami seperti ini, kira-kira sudah ada gambarannya seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman explore apa yang di pikiran teman-teman. Bisa teman-teman coba bersihkan dulu, ganti LCD seperti itu ya. Jadi agar itu tujuannya agar teman-teman memperkaya pengalaman. Jadi semakin banyak teman-teman melakukan troubleshooting, trouble error, itu akan mempercepat teman-teman untuk menambah pengalaman seperti itu. Oke, untuk video kali ini perbaikan Acer 4738 dengan kasusnya blank putih sudah selesai ya teman-teman. Seperti itu eksekusinya. Yang belum paham silahkan tanya-tanya, bebas pokoknya seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada teman-teman. Terima kasih.